Salam museum. Museum di hatiku, semangat di dadaku, berdoa sepanjang waktu, belajar tiap waktu untuk mimpiku. Kami dari SD Negeri 6 Sukun, semangat, semangat! Yes, yes! Jemput semangat! Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ha, aha aha ha, aha aha semangat. Kita akan belajar tentang sejarah, lebih tepatnya sejarah Islam Samura Pasai. Dahulunya di sini, di era sini, Kecamatan Samudra, ada sebuah kerajaan Islam kurang lebih 750 tahun sampai 800 tahun yang lalu. Di sini telah berdiri sebuah kerajaan Islam yang dikenal dengan Kerajaan Islam Samura Pasai. Banyak sekali bukti-bukti yang dapat kita temui. Nah, di antaranya yang paling banyak itu adalah batu nisan. Yang kedua ada mata uang. Kemudian ada juga manuskrip. Nah, seperti adik lihat, coba perhatikan di samping. Ini merupakan batu nisan tinggalan Kerajaan Islam Samura Pasai, di mana di batu nisan ini semua termuat banyak sekali nama-nama daripada tokoh yang pernah hidup pada masa itu, dan juga tarikh wafat, juga ada silsilah keluarganya, dan juga banyak sekali terpahat ayat-ayat Al-Quran, syair-syair, dan juga hadis-hadis Rasulullah. Nah, ini merupakan artefak yang paling banyak ditemukan tinggalan Kerajaan Islam Samura Pasai. Kemudian selain daripada batu nisan, di sini juga ada tinggalan arsitektur. Ini merupakan tinggalan arsitektur Kerajaan Islam Samura Pasai. 24 sultan. Ada berapa? 24. Nah, yang pertama itu adalah Sultan Al-Malik As-Salih. Nah, ini adalah makam beliau. Tidak jauh dari sini, sekitar 300 meter, di Kampung Beringin. Di sana ada kuburan makam beliau, yaitu Sultan Al-Malik As-Salih. Beliau ini wafat pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah. Setelah beliau ini meninggal, posisi sultan diambil alih oleh anak beliau yang bernama Sultan Al-Malik Al-Tahir Muhammad bin Sultan Al-Malik As-Salih. Makam beliau ini juga sama di samping makam ayah beliau yang berada di Kampung Beringin, Kecamatan Samudra. Nah, selanjutnya seharusnya di sini ada satu lagi tokoh. Nah, di sini harusnya di antara sini ada satu lagi tokoh, ayah daripada Sultan Zainal Abidin ini. Ada seorang lagi sultan, yaitu Sultan Ahmad. Namun sampai sekarang
makam beliau ini belum juga ditemukan. Jadi di sini tidak kita tampilkan. Kemudian posisi kerajaan ini, kerajaan Samurapasa ini diambil oleh Sultan Zainal Abidin I. Nah, Sultan Zainal Abidin ini beliau paling lama memimpin kerajaan Samurapasa, yaitu 50 tahun. Maka beliau ini berada di Kampung Kutakru, sekitar 1 kilometer dari museum. Setelah beliau wafat, kemudian posisi kerajaan dipimpin oleh salah satu sultanah atau ratu. Nah, ini merupakan makam dari seorang ratu yang pernah memimpin Samurapasa. Siapa nama beliau? Malikah Nahrasya. Maka beliau juga sama, tidak jauh daripada museum ini, yaitu di Kampung Kutakru. Selain daripada sultan, di sini juga ada tokoh-tokoh penting kerajaan, yaitu sekelas ulama ataupun perdana menteri, atau juga orang-orang penting yang pernah jabatannya menduduki kerajaan Samurapasa. Di sini ada 3 replika makam-makam ini, batu-batu tulisan ini bisa juga kita lihat langsung di tempatnya masing-masing. Nah, yang pertama di sini ada replika batu nisan marmer milik daripada seorang yang berasal dari Persia. Ada yang tahu di mana Persia? Ya. Persia ini sekarang posisinya di Iran Timur Tengah. Nah, nama beliau adalah Naina Husamuddin min Naina Amin. Beliau ini berasal dari Persia. Kenapa kita ketahui bahwa beliau berasal dari Persia? Karena diketahui dari nama Naina. Naina ini memiliki arti gelar keagamaan, di mana Naina ini sering dapat kita temukan gelar ini banyak sekali di Persia. Maka beliau ini dapat dipastikan berasal dari Persia. Selanjutnya, selain dari Persia, juga ada tokoh yang berasal dari Irak, Baghdad, Irak. Nama beliau Abdullah, nama ayah beliau Muhammad Al-Abbasi. Beliau ini digelar dengan Sadrul Akabir. Sadrul Akabir ini memiliki makna yaitu pemuka para pembesar. Kalau sekarang bisa kita katakan bergelar sekelas perdana menteri. Nah, beliau ini berasal dari kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Baghdad, Irak. Dari Baghdad datang ke Samurapasa. Setelah sampai di sini, beliau ini menikah dengan seorang yang berasal yang pendudukannya di Samurapasa yang bernama Siti Rahiman. Nah, ini merupakan makam daripada istri Sadrul Akabir ini. Nama beliau Siti Rahiman. Siti Rahiman ini dipercaya berasal dari Samurapasa, di mana kita ketahui karena dari ayah beliau. Di sini ada Samurapasa ini ada 2 jenis mata uangnya. Yang pertama dirham. Dirham ini terbuat dari emas. Kemudian ada satu lagi mata uangnya, yaitu yang terbuat dari timah hitam ataupun timah putih yang dikenal dengan ke. Nah, itu adalah 2 mata uang yang pernah menjadi alat tukar saat kerajaan Samurapasa itu berdiri. Sekarang kita berada di ruangan perhiasan. Nah, di sini merupakan perhiasan-perhiasan yang memang pernah digunakan pada masa itu. Di depan adik sekalian, ini ada perhiasan atau manik-manik tinggalan Samurapasa, di mana juga ada beberapa fragmen-fragmen cincin. Nah, semua perhiasan ini terbuat dari batu mulia. Ada juga beberapa terbuat dari getah damar atau getah kayu.
Yang namanya kayu itu kayu damar. Nah, ini eranya era Samurapasai. Di samping sebelah kiri dan kanan ini perhiasan semuanya terbuat dari emas. Beliau ini menjelajah pada usia 21. Lama beliau menjelajah selama 29 tahun. Nah, itu lamanya beliau menjelajah dunia, khususnya dunia Islam. Nah, beliau ini banyak sekali singgah-singgah di negara-negara Islam. Yang pertama, kota pertama yang beliau singgahi yang kota Mekah. Nah, beliau pada masa menjelajahnya pernah singgah di sini di Samurapasai. Nah, pada saat beliau singgah di Samurapasai, Samurapasai itu dipimpin oleh Sultan Malik Abdahir, yaitu sultan yang memang bukan dari keturunan Sultan Al-Malik As-Salih. Pada saat beliau singgah di sini, beliau menceritakan bahwa bangunan-bangunan Samurapasai itu dominan terbuat dari kayu. Dari kayu dan juga tembok-tembok. Nah, makanya di depan tadi sudah Abang jelaskan bahwa ada struktur bangunan yang memang difungsikan untuk penyangga daripada bangunan yang terbuat dari kayu. Nah, saat singgah di sini beliau menyebutkan bahwa Samurapasai ini dengan nama Madinah Sumatra, yaitu Rapai Pasai ini harus berdiri. Dan Rapai Pasai ini telah mendapatkan sertifikat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Aceh Utara. Untuk meletakkan makanan yang berbuah. Coba sebutkan kuah apa aja berasal dari Aceh. Ada pinggan tapak gajah, ya. Kenapa dinamakan pinggan tapak gajah? Karena memiliki ukuran yang besar. Dan pinggan tapak gajah ini fungsi utamanya adalah untuk meletakkan buah-buahan yang akan dihidangkan kepada orang-orang petinggi pada masa itu. Yang di tengah itu yang warna putih itu, kain warna putih itu namanya kain kasab. Kain apa? Jadi kain kasab ini yang kita punya Aceh Utara, khas dari Aceh Utara itu berwarna putih. Setiap kota itu memiliki warna yang berbeda-beda. Sedangkan kain yang di sebelah kanan dan kiri itu namanya kain tabe, ya. Jadi setiap acara yang dilaksanakan di Aceh pasti kita menggunakan kain tabe. Fungsi utama rincong ini adalah untuk menikam. Jadi jarak dari kita dengan musuh kita itu harus dekat, ya. Rincong ini memiliki banyak jenisnya. Salah satunya di situ ada rincong culoo, ya. Rincong culoo ini merupakan rincong yang biasanya digunakan oleh pahlawan wanita Aceh, di mana rincong itu disematkan di sanggulnya, diletakkan di sanggulnya. Jadi ketika ada lawan, ada musuh di depan, dia tinggal mengambil rincong dari rambutnya dan menikam musuh yang ada di depan. Suami pertama dia bernama Tengku Syamsyarif, ya. Tetapi Tengku Syamsyarif ini lebih memihak kepada Belanda. Jadi setiap Cut Nyak Mutia membuat taktik peperangan, cuma pasti memberitahukan kepada pihak Belanda, ya, sehingga mereka bercerai dan Cut Nyak Mutia menikah dengan Tengku Cut Muhammad, ya, atau yang saat ini sering kita kenal sebagai Tengku Cik Dituna, ya. Makamnya itu ada di desa Menggedor, Kota Semawe, ya. Jadi pada suatu ketika Tengku Cut Muhammad ini ditangkap oleh para mahasiswa Belanda, oleh pasukan Belanda. Lalu
hukuman mati. Dengan cara apa? Ditembak mati di pantai mana? Pantai ujung dan kota Lok Sumawe. Ya. Koleksi etnografika ini merupakan koleksi yang digunakan dalam keseharian masyarakat Aceh. Yang pertama di sini ada koleksi untuk menangkap ikan yang biasanya sering digunakan oleh nelayan-nelayan di Aceh. Sama-sama ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nama koleksi alat musik khas dari Aceh Utara. Selain Rakai Pase, apa nama koleksi alat musik yang menjadi khas dari Aceh Utara? Tadi kakak ada bilang kan, selain Rakai Pase kita udah ada alat musik yang menjadi ciri khas dari Aceh Utara, namun belum mendapatkan sertifikat. Yang sudah mendapatkan sertifikat baru Rakai Pase. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yang kan semuanya? Gendang, serune gawe, Rapai musik, Rapai musik. Tadi kakak bilang selain Rapai musik, berarti kalau 3 dan 4 tadi kakak bilang selain Rapai musik, Rapai Pase, selain Rapai Pase. Kalian tulisnya? Sama ya, salah. Ya? Sudah? Jadi jawabannya adalah selain Rapai Pase yang menjadi alat musik khas dari Aceh Utara adalah alen tunjang. Berarti tidak ada poin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dafanif. Saya dipanggil dengan nama Dafa dari sekolah SD Negeri 6 Los. Kesan yang saya bisa dapat dari Museum Samudra Pasai ini bisa mempelajari sejarah dari Samudra Pasai, Kesultanan Islam Aceh Utara, dan mengetahui koleksi-koleksi yang ada di Museum Samudra Pasai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana SPD dan guru dari SD Negeri 6 Suku. Kami hari ini sangat senang karena dapat belajar di museum ini. Ya, anak-anak begitu antusias, begitu semangat untuk belajar di museum ini. Karena mereka memang sudah berapa hari kami mengingatkan dengan Bu, kapan kita belajar. Memang semangat sekali anak-anak. Ya. Udah itu ilmu yang didapat di sini memang belum pernah didapat, mungkin di sekolah ada dapat tapi tidak begitu lengkap
Karena kalau di sekolah alat-alatnya itu semua kami kan hanya lihat di gambar, tidak nyata. Ya, kalau di sini di museum kita lihat dengan nyata, nak ya? Semua nyata, dengan uangnya, dengan alat-alat yang dimasak. Mungkin nenek-nenek kita dulu ada menggunakan itu semua. Ya, seperti lampago tadi, kerana mungkin sekarang sudah tidak ada lagi karena mungkin sudah canggih mungkin ya. Jadi peninggalan itu jarang yang ada di rumah kita. Jadi di sini anak-anak saya semua sudah mengenali. Seperti tadi menjawab soal-soal juga begitu semangat walaupun salah, tapi mereka semangat. Ya, karena mereka nyata melihatnya. Jadi saya kesankan ke museum ini, kami mohon untuk ke depan kami masih bisa belajar di sini lagi dan terus selama beberapa tahun kami selalu setiap tahun belajar di sini. Kami ucapkan sangat besar terima kasih kepada pemimpin yang ada di sini atau adik-adik yang ada di sini. Ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga ya. Karena memang ilmu ini sangat bermanfaat. Sejarah ini memang betul-betul harus kita ingatkan ke anak cucu kita nanti. Ya, hanya itu pesan saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangannya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sallallahu